Wow, ternyata snacknya cukup. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari depan stasiun Yogyakarta. Hari ini aku akan melakukan perjalanan kembali, melanjutkan video yang kemarin, dan aku akan pulang ke Malang ya. Badan wis kroso pegal-pegal kabeh soalnya mau nginep tapi males. Seperti inilah suasana di depan stasiun Yogyakarta. Pehjan mantep pol. Bawaan lo enak ya. Jalan-jalan bentar nanti langsung ke terminal cari bis. Pengen sih naik sing eksekutif Golden Class. Aku ngincer TVD guys dari kemarin itu teman-teman. Cuman ya wis nanti kita lihat. Cilok satu porsi 5.000. Oh ini yang katanya cuma ada satu di Indonesia itu. Pelang pelang kereta api yang di daerah-daerah lain itu kan pakai yang nutupnya dari atas, tapi yang ini cuman kayak kayak pagar gitu loh. Katanya ini cuman ada satu di Indonesia gitu. Kayaknya sih ya. Dan di situ Malioboro. Yuk kita ke sana. Oh ini ada kereta yang mau lewat. Iya toh. Coba lihat. Sana nggak tahu, coba. Oh iya, oh di sana coy, kirain suara ini. Yuk lanjut ke Malioboro, bentar tak bikin video dulu. Oke. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi ke terminal ini ya. Ternyata aku pengen naik TVD tapi belum tahu ke mana. Pengennya ke arah timur, nanti ke Surabaya, lanjut ke Kediri gitu. Itu asik kayaknya. Tiketnya tuh di busnya langsung gitu katanya. Tapi kita lanjut ke kondekturnya, beli di agen atau di ini, di bus, dalam bus. Nah ini dia busnya, ada dua, satu yang di sini, satu yang di sono. Ini yang Hino RM E432. Ini start awalnya kalau nggak salah Cilacap deh. Oh iya, tahu sini guys. Ada Mulyo. Di mana mas? Itu efisiensi itu. Di pojok sana? Iya. Oke. Aja. Oh ya udah, makasih ya mas. Oh kan di agen. Soalnya temanku yang di TVD itu bilangnya pesannya di agen. Ini dia pakai Jetbus 5, single glass loh cuy. Serius. Single glass. Jetbus 5 Adiputro. Hino RM toh. Iya. Hino RM 280 ABS. Oke, mantap. Ini yang efisiensi yang
Ini Hino RM 280 ABS juga. Jetbus 5 dia. Single glass lagi, oh ya single glass. Saya tak cari no agene. Jadi seperti inilah tiket dari bus TVD efisiensi. Di sini ada tulisan efisiensi. Oh, ini nama trayek. Saya turun di Surabaya. Dan ini tanggal. Ini ada tarifnya kena di Rp200.000. Ini nomor seat saya pilih di 12 karena seat 1 udah habis teman-teman. Jadi kata bapaknya sih dapat yang double glass ya. Dan yang ini single glass aku nggak dapat gitu. Ya seperti apa bisnya nanti kita lihat aja bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, jam 09.26 belum ada tanda-tanda bis yang akan mengantarkan aku menuju ke Surabaya. Dan ini ada bus efisiensi, dia Jetbus 3 ke Purwokerto. Dan yang sebelah sana dia ke Cilacap, Jetbus 5. Ini semua Hino semua ini. 926 loh. Hino semua. Dan nah, ini berangkat ya. Kita lihat yuk berangkatnya. Berangkat Jetbus 3. Ke Purwokerto. Masuk yang ke Cilacap. Oh, ganteng banget. Katanya bapaknya sih 2 ini sama itu tuh dia masuk ke bandara YIA. Harganya cuma 40.000 aja. Gitu. Setengah jam perjalanan sih katanya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mau beli tiket bus efisiensi ini, kalian bisa datang di drop point di sana. Dan nanti di sana itu ada toko-toko kayak gitu. Nah, itu tuh. Itu kalian bisa jalan aja, ikutin jalan ke kiri ini. Nah, nanti ada span kayak gini tuh. Nah, itu. Ini adalah agen bus efisiensi. Dan fasilitas agen ini ada kursi besi kayak gini. Cuman ini agak sakit ya, aku kurang suka dengan kursi-kursi kayak gini. Dan di sebelah kanannya ini ada orang jualan kayak makanan berat. Ada orang jual bakso, soto, sama nasi gudeg dan kawan-kawannya. Dan di sebelah sini tuh ada orang jual oleh-oleh teman-teman. Ada kayak orang jual bakpia. Itu ada pop mie juga, itu pop mie gitu. Ya seperti inilah suasana siang hari. Panas sih sebenarnya. Padahal tadi pagi hujan loh di Jogja ini. Di sini juga hujan. Sekarang panas. Dan bapaknya yang jual tiket bus ini dia bapaknya. Kalian bisa pesan atau nanti tak kasihkan nomor. 937 masuk efisiensi single glass ke Bobocari. Start dari Jogja dia. Anjay, ganteng banget deh. Pak, tiket pesannya di sini ya Pak? Iya. Berapa Pak nomornya Pak? 200.000. 200.000. Surabaya. Oke, siap. Kalau pesan tiket ke bapaknya ini aja teman-teman. Lumayan murah meriah ya Pak. Iya. Langsung dari perusahaan. Langsung dari perusahaan. Anti calo. Ya, anti calo. Lebih aman langsung datang ke agen. Cilacap, Purwokerto. Oke. Teman-teman, jadi inilah bis yang akan mengantarkan aku menuju ke Surabaya. Dia menggunakan bodi Adiputro double glass. Cuman enaknya dia nggak pakai selendang teman-teman. Nah di sana dia nggak pakai selendang. Ini kayak bisnya T87 kalau nggak salah, 087. Nah itu, mari kita lihat dalamnya. Seperti ini dalam dari bus yang mengantarkan aku ke Surabaya. Dia kursinya menggunakan Aldila teman-teman. Jadi cukup enak.
AC-nya juga dingin banget. Dan aku bakalan duduk di sini di kursi 12. Ini ada kompartemen penyimpanan. Aduh, berat banget. Ada musiknya. Apa enggak kan? Dan di sini disediakan snack untuk perjalanan nanti, teman-teman. Kita lanjut ke belakang, teman. Oh, kursinya sama semua kayaknya. Anjir, enak banget cuy. Adem banget. Enak sih. Kacanya luas. Dan di sini ada mini pantry juga. Oh, ada apa ya? Tongji, teh sama gula. Oke, lanjut. Pakai sasis Hino dia. Dan seperti ciri khasnya TVD ya. Ciri khas dari efisiensi, warna dashboardnya kuning stabilo perpaduan dengan warna coklat. Oke, mungkin seperti itu aja. Untuk bagasi, dia bagasi udah tembus, teman-teman. Jadi enak gitu loh, bawa barang banyak itu lega gitu. Aku nggak tahu kalau buat bawa motor dia cukup apa nggak, kayak nggak muat. Muat ding, tapi cukup satu doang sih tadi. Ya mungkin seperti itu aja untuk review dari bus TVD ini. Dan aku mau ngambil ini pop mie ku di ibu itu. Belum tak ambil, tadi beli pop mie 10.000 ding. Nah, ini pop mie yang udah aku beli tadi, teman-teman, di ibu-ibu itu. Harganya cukup murah, 10.000 dapat pop mie yang jumbo. Dan ini bus diberangkatkan, dan ini dapat satu snack kayak gini, batik-batik gini. Wih, cakep banget bingkisannya, teman-teman. Ini satu lagi air mineral, ini wajib ini. Tapi ada sih air putih di depan di dispenser, ada gratis kok, kalian bisa ambil. Aku mau habisin pop mie ku dulu ya, nanti kita review apa aja isi dari bingkisan snack ini. Oke? Nah, ini dia bingkisan dari bus ini, cukup bagus. Dari kardus, kayak kardus gitu loh. Oke, kita buka dan isinya ada apa aja. Isinya ini ada, bentar. Aduh, ini agak repot banget ini, soalnya bawa kamera bis jalan ya. Oke, sore inilah penampakan dalam dari snacknya. Ini ada Malkis Roma rasa coklat. Oke, kita taruh dulu dan lanjut. Oke, lanjut. Ini ada apa ini? Oh, nabati rasa strawberry, teman-teman. Oke, kita taruh. Ada apa lagi ini? Ini ada apa ini? Oh, croissant. Ya, ini croissant. Ini kesukaanku sih. Ini wajib ada di bus kalau jalan. Oke, ini udah kosong ya, teman-teman. Kosong tuh kosong. Udah nggak ada lagi, cuman dapat 3 sama air mineral 1. Berarti totalnya 4. Tadi aku beli pop mie. Itu pop mie beli sendiri ya, teman-teman. Nggak dapat dari busnya. Oke, ini ada, nah ini air mineralnya. Jadi totalnya ada 4 item. Ya, cukup lumayan sih daripada nggak dapat apa-apa. Nah, di sini ada leg rest atau sandaran kaki. Aduh, ini kok susah ditarik ini. Biasanya ditarik kok. Oh, didorong, ding. Iya, didorong. Ini didorong kayak gini tuh, kayak gitu. Bisa dimaju mundurin menyesuaikan dengan tinggi kita ya, teman-teman. Ini enak kok yang kayak gini, nggak kerasa capek. Nah, ini sepatunya ditaruh bawah. Nah, kayak gini. Enak banget, lega banget, teman-teman. Dan syahdu banget ini. Cuman sayang ya, teman-teman, di seat ini, di bus ini tuh nggak ada cup holder. Ada cup holder tapi di depan, dan itu kalau misalkan penumpang belakang taruh situ menurutku kurang nggak enak sih, nggak enak sama penumpang depannya gitu loh. Nah, ini ada selimut juga. Ini selimutnya semi bed cover kayak gitu loh. Cukup tebal juga, enak kok dipakai siang-siang, nggak panas. Dan karena AC juga ya mungkin. Nah, kayak gini tuh semi bed cover kayak gini. Ini lihat. Ini aku di flyover Janti ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke perselimutan ya, teman-teman. Ini aku tas taruh situ sih daripada mengganggu, soalnya nggak ada tempat naruh tas. Dan di sini tuh ada ini armrestnya juga buat pembatas penumpang sebelah kanan dan kiri itu. Nah, ini aku nggak pakai sih, jadi aku lipat aja. Dan di sini ada sandaran punggung. Nah, ini ada sandaran punggung, bisa digeser ke belakang gitu. Nah, tuh kayak gitu. Wow, ini cukup dalam loh, teman-teman. Coba lihat.
Nah, kayak gitu. Ini cukup rebah banget loh kalau kalian lihat ya. Ini menurut aku lebih dari cukup sih, bisa buat tiduran juga. Tuh kayak gitu tuh. Aduh, ini jangan ya teman-teman, kalau misalkan di belakang tuh ada penumpang dan kayak mengganggu penumpang belakang gitu. Oke, kita coba tidur ya. Ini oke, tak sesuaiin dulu. Oke, langsung pasang selimut. Aduh, ini tingkahku nggak karu-karuan banget ya. Maklum, anak muda gitu loh. Oke, lanjut tidur. Ini aku pasang selimut di kaki aja gitu, biar enak gitu. Nah kayak gini. Nggak panas loh ini, seriusan ini nggak panas. Padahal di luar tuh panas banget loh. Ini jam berapa? Jam 12-an mungkin ya. Jam 12, jam 10-an. Jam 10-an ding. Ya tuh kayak gini, bisa selonjoran parah. Nah ini reclining seatnya aku kembalikan ya, karena aku belum ngantuk gitu teman-teman. Aku kembalikan. Nah paling yang nggak rebah tuh kayak gini penampakannya. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Kita lihat seat belakang tuh kayak gimana teman-teman. Kita jalan ke belakang. Nah ini tuh ada pertigaan. Itu kalau ke bawah itu ke kamar mandi. Jadi kamar mandi bus ini tuh ada di bawah teman-teman. Kayaknya nggak memakan tempat deh kalau kayak gitu. Nah ini reclining seat. Kok reclining seat. Nah ini armrestnya yang kursi di pinggir lorong tuh kayak gini. Jadi menghadap ke bawah. Oke, seperti inilah penampakan dari belakang ya. Nggak limbung loh ini, seriusan. Di tol pun nggak limbung kayak gitu. Enak kok naik bus ini. Nah ini konfigurasi seatnya 22. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 26 seat. Ada 26 seat teman-teman. Makanya kayak lega gitu. Belakang bus ini dan sejauh ini enak. Untuk fasilitas di dalam bus ini ada beberapa ya yang perlu saya bahas, yaitu yang pertama, yang paling penting itu CCTV ada satu, ada satu, sama di pojok sana satu, ada dua CCTV dan dia langsung nyambung ke pusat, ke kontrol kemudi. Dan untuk di belakang seperti ini teman-teman, kursinya cukup enak, luas juga ini. Dan ini kursi buatan dari Aldila yang udah jelas enak, dari kulit kayaknya ini ya, dari kulit yang udah jelas enak. Oke, kita maju ke depan teman-teman. Dan di depan sini ada pertigaan. Kalau ke bawah ini dia menuju ke toilet, dan toilet ini beda dengan bus yang lain teman-teman. Dimana yang bus yang lain itu biasanya ada di belakang situ, tapi DVD meletakkannya di sini teman-teman, di bawah. Yuk coba kita lihat yuk ke bawah. Aduh, ini aku gak pakai sepatu lagi. Dan ini bukannya tinggal diputar gini aja. Oke. Nah tuh toilet. Dan ini toiletnya cukup wangi teman-teman. Enak juga, ada pengharum ruangannya juga. Wow, ada bak airnya juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Yuk, kita tutup. Dan oh ya teman-teman, ini toilet hanya digunakan untuk bus sedang berjalan dan nggak boleh digunakan untuk buang air besar ya teman-teman. Dan ya Allah. Dan di depan sana itu ada mini pantry di mana kita bisa membuat kopi sama teh secara gratis selama perjalanan ini teman-teman. Gitu enaknya. Oke, kita lanjut ke kursi kita. Aduh, ini berantakan banget. Kita menikmati. Oh iya, aku lupa. Di atas ini tuh ada lampu yang masih menyala. Dan ini kayaknya ciri khas dari Jetbus 3 deh kalau nggak salah. Ciri khas dari Jetbus 3. Lover AC-nya ini loh. Ciri khas dari Jetbus 3. Dan ini masih nyala nggak ya yang satunya? Oh iya, masih nyala guys. Masih nyala teman-teman. Dan ini ada USB Type. Dan ini dari sekian banyak snack yang dikasih ya teman-teman, aku lebih milih coba croissantnya dulu. Dan ini tuh favorit aku, favorit banget sih ini.
Croix. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa ku tinggali. Oh, dan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa ku tinggali. Oh, dan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lagi cadangan. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa ku tinggali. Oh, dan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa ku tinggali. Oh, dan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Oh, lelaki cadangan, lelaki cadangan, lelaki cadangan. Oh, lelaki cadangan. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih info nih. Untuk kursi nomor 9, 10 itu mending hindarin ya. Kenapa? Karena lihat nih, aduh dimatiin. Karena lihat nih,
Nah, lihat, dia nggak bisa ke belakang. Reclining seatnya tuh nggak bisa ke belakang gitu. Mending hindarin nomor 9, 10 itu kalau bisa sih. Ini soalnya di belakangnya tuh kamar mandi teman-teman, jadinya dia nggak bisa mundur. Tuh lihat, mentok banget gitu. Nggak bisa rebah kayak gini, nggak bisa kayak rebah kayak gini jadinya. Ini dapat bantal, aku lupa buat ulas. Dapat bantal juga. Ini bantalnya empuk loh, empuk banget. Ada Trans Solo, bis kota. Oke, mungkin gitu aja. Soalnya aku baru banget bangun. Tadi bisnya jemput penumpang ada 1, 2, 3, 4 penumpang naik. 5 deh sama di depan ini. Oke, waktunya menaikkan kaki ini yang udah banget capek. Sebentar, aku lepas sepatu dulu karena nggak boleh ya taruh sepatu di atas, itu gak sopan. Kasihan krunya nanti bersihnya. Tuh, langsung pakai selimut. AC-nya dingin loh ini tapi. siang diberitahukan sesaat lagi kita akan istirahat dan servis makan. Waktunya 30 menit. Untuk servis makannya gratis. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang aku udah di rest area Sragen dan melakukan servis
makan di rumah makan Sekulan RBD, ya bacanya Sekulan, oh ya Sekulan RBD. Dan sudah 1,5 jam aku bersama bis efisiensi ini, dan yang aku rasakan tuh enak banget teman-teman, dan nyamannya itu jarak antar seatnya tuh bener-bener luas banget teman-teman. Oke, kita langsung lihat makanan, servis makannya, ada menu apa aja. Oke teman-teman, jadi seperti inilah servis makan di dan A. Katanya sih sayurnya bebas, lauknya satu. Aku cuman ngambil ati sama es teh. Ini es tehnya es teh manis sih katanya. Oh iya bener, es teh manis. Ya, 200.000 dapat makan, dapat snack, ya worth it lah sampai Surabaya. Nah, ini ada Narendra teman-teman, barusan datang, dan ini servis makannya di sini ya, di rumah makan RBT Sakulan. Itu ada penumpangnya nggak sih? Kayaknya nggak ada deh, sepi banget. Dia dari Ponorogo mau ke Jakarta deh kayaknya. Iya, mau ke Jakarta. Dia dari Ponorogo dia. Sekitar 30 menitan, ya standartan dari bis-bis lain lah, 30 menit. On time banget, dan ini TVD memang disiplin banget soal jam keberangkatan ya teman-teman. Nah, ini bis mulai diberangkatkan dan istirahat cukup.
Isi ya, Pak? Di Red Bus Lounge ta, Mas? Iya. Turunnya? Oh, di situ. Kalau mau dibawa juga nggak apa-apa. Di Red Bus Lounge aja, Mas. Red Bus aja. Oke. Nah ini teman-teman bisa kalian lihat ya, ini hujannya lebat banget dan aku nggak expect sih bakalan selebat ini hujannya, dan di pikiranku tuh kayak ya hujan-hujan gerimis biasa. Aku pun di Red Bus Lounge itu kejebak hujannya cukup lama, sekitaran 1 jaman loh di situ. Akhirnya niatanku yang ke Kediri dan ke Blitar itu kayaknya nggak jadi nih, udah fix nggak jadi deh. Oke, aman. Lebat banget teman-teman. Dan begitulah tripku menuju dari arah Yogyakarta menggunakan bus efisiensi TVD, tepatnya Gold Class. Nyaman sih dalamnya, gak dingin banget, gak panas gitu ya, stabil lah. Dengan harga 200 bisa selonjoran kayak sleeper loh teman-teman. Udah dikeluarin semua itu. Wow. Habis ini bingung ini mau kemana ini. Hujan-hujan. Oke. Dia lanjut ke Malang. Cuman aku lagi gak ikut sampai Malang sih. Pengen lanjut bablas lah kok udan. Oke. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya sampai sini saja, dan tripku ke Blitar dan ke Kediri itu kayaknya nggak jadi deh. Dan lihat tuh hujannya sampai banjir kayak gini. Ya aku udah milih pulang aja ini, udah nggak wajar ini, udah pulang. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya saya akhiri dari sini ya, dari Red Bus Lounge, dan aku ini udah mau cari bus ke Malang. Sekalian aja ya tadi ya. Udah terlanjur kok. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan like dan subscribe. Sampai bertemu di trip selanjutnya teman-teman. Bye bye.